Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Gunarsa dengan NIM 11241143. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul ayat-ayat kematian. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama 6 semester 7 kepada Bapak dosen, Bapak Wira yang saya hormati. Lanjut, kita akan membahas materinya, yaitu menurut agama Islam, seseorang yang menemui ajalnya atau mati dianggap tidak masalah. Peristiwa itu adalah lazim terjadi atau hal biasa dan bahkan harus terjadi. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim dianggap tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan. Kematian itu baru melahirkan masalah manakala seseorang meninggal dunia tersebut dalam keadaan tidak sebagai seorang yang beriman. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dijanjikan oleh Allah akan ditempatkan pada tempat yang mulia. Peristiwa kematian hanya dimaknai sebatas berpindah tempat, yaitu dari kehidupan di dunia kemudian beralih ke alam kubur dan berlanjut ke alam yang lebih kekal, yaitu akhirat. Bagi siapapun yang beriman dan bertakwa, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terputus-putus. Oleh karena itu, kematian tidak perlu dianggap menjadi sebuah persoalan. Oleh karena itulah, seseorang muslim tatkala mendengar berita kematian, maka dianjurkan untuk segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, atau bahwa sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kematian seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Semua makhluk berasal dari Allah dan pada saatnya akan kembali. Seseorang yang menemui ajalnya, maka artinya ia telah kembali ke asalnya, yaitu Zat yang Maha Pencipta. Berikut beberapa hadis tentang kematian yang tidak bisa dihindari, yaitu surat An-Nisa ayat 78a, artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Selanjutnya dari surat Ali Imran ayat 145, artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di sini ada perjalanan kehidupan manusia, yaitu mulai dari alam roh, kemudian alam kandungan, dan sekarang kita semua berada di sini, alam dunia. Selanjutnya ada alam kubur, alam kehancuran alam semesta, dan hari kebangkitan. Selanjutnya ada padang mahsyar, selanjutnya ada syafaat, selanjutnya ada hisab, selanjutnya ada penyerahan catatan amal kita, selanjutnya ada mizan, selanjutnya ada telaga, selanjutnya ada sirat yang akan menentukan kita kepada surga atau neraka. Di sini yang istilah-istilah seperti syafaat itu adalah pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Kemudian hisab yaitu perhitungan. Kemudian mizan yaitu timbangan, dan sirat adalah jembatan. Selanjutnya peristiwa-peristiwa di alam kubur yang akan seluruh makhluk alami, yaitu alam kubur itu menakutkan. Kemudian kegelapnya alam kubur. Kemudian adanya fitnah atau ujian di dalam alam kubur. Artinya jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, akan ada dua malaikat mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan.
Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dan selanjutnya ada azab dan nikmat kubur. Yaitu untuk selanjutnya nasib jenazah untuk mukmin. Seorang mukmin setelah jenazah mukmin dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat mendudukan jenazah mukmin tersebut lalu bertanya, "Siapa Robmu?" Dia menjawab, "Robku adalah Allah." Lalu, "Apa dinmu?" Dia menjawab, "Dinku Islam." Lalu, "Siapa lelaki yang telah diutus kepada kalian?" Kemudian menjawab, "Dialah utusan Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu, "Apa ilmumu?" Lalu dia menjawab, "Aku telah membaca kitab Allah atau Al-Quran, maka kuimani dan kubenarkan." Maka terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah membenarkan." Maka dibentangkanlah surga baginya, dipakaikan baju dari surga, dibukakan pintu menuju surga, didatangkan kepadanya aroma surga dan diluaskan makamnya sejauh mata memandang. Datang seorang berwajah bagus, berpakaian bagus dan beraroma semerbak, berkata, "Bergembiralah engkau dengan hari bahagia yang dijanjikan untukmu ini." Dia bertanya, "Siapa kamu?" Sepertinya datang dengan wajah baik. Lalu ia pun menjawab, "Akulah amal solehmu." Maka jenazah itu pun berdoa, "Ya Rob, segerakanlah datangnya hari kiamat sehingga aku dapat berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Ahmad. Untuk selanjutnya yaitu nasib jenazah kafir. Setelah jenazah kafir dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat mendudukan jenazah kafir tersebut lalu bertanya, "Siapa Robmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." "Apa dinmu?" Dia jawab, "Aku tidak tahu." Lalu, "Siapa lelaki yang telah diutus kepada kalian?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Maka terdengar seruan dari langit, "Dia telah mendustakan." Maka dibentangkanlah neraka baginya, dibukakan pintu menuju ke neraka, didatangkan kepadanya panas neraka dan aromanya dan disempitkanlah makamnya sehingga hancur tulang belulangnya. Datang seseorang berwajah buruk, berpakaian buruk dan berbau busuk, berkata, "Bergembiralah engkau dengan kami. Bergembiralah engkau dengan hari celaka yang dijanjikan untukmu ini." Dia bertanya, "Siapa kamu?" Sepertinya dengan wajah buruk. Ia pun menjawab, "Akulah amal burukmu." Maka jenazah itu pun berdoa, "Ya Rob, janganlah datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya orang-orang yang terpelihara dari ujian dan siksa kubur. Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar atau tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah atau ujian dan azab kubur. Di antaranya yaitu mereka yang pertama, orang yang mati syahid. An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." Yang kedua, seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Fadalah bin Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Setiap orang yang meninggal amalnya ditutup, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur." Yang ketiga, seseorang yang meninggal hari Jumat. Dalam hadis Abdullah ibn Amru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur."
Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Untuk selanjutnya ada akhirat. Akhirat adalah kata dari bahasa Arab dan secara literal ia adalah kata bentuk feminin dari kata akhir yang berarti terakhir. Ia adalah istilah Islam yang artinya ruang abadi yang menjadi rumah kita yang terakhir yang akan kita tuju setelah di dunia ini dan disebut hari kemudian. Kemudian setelah kematian di dunia. Kehidupan setelah kematian di dunia. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu dan mereka yakin terhadap hari kemudian. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 4. Selanjutnya ada awal hari kemudian adalah kiamat. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk bumi mempunyai masa hidup dan oleh karenanya juga punya masa mati. Akhir dunia akan dimulai oleh malaikat Israfil yang meniup sangkakala trompet. Seluruh alam akan hancur dan semua makhluk hidup akan binasa. Fakta ini disebutkan dalam Al-Quran di berbagai ayat. Apabila matahari sudah digulung dan apabila bintang-bintang sudah bertabrakan dan apabila gunung sudah berterbangan dan apabila lautan sudah bertumpahan dan apabila langit sudah terbelah. Ketika sangkakala pertama ditiup, semua yang ada di bumi dan langit akan binasa. Hanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel yang tetap hidup. Kemudian Allah akan memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail dan Israfil. Akhirnya Allah akan memerintahkan malaikat kematian dan Israel juga mati. Lalu Israfil diciptakan kembali. Ia meniup sangkakala untuk kedua kalinya dan atas izin Allah semua makhluk akan dibangkitkan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan akhirat di sini ada mahsyar adalah sebuah lapangan luas di mana orang akan dikumpulkan serta dibangkitkan. Berkumpulnya orang di padang mahsyar ini disebut hasyr. Hasyr adalah dibangkitkan dan dihimpunkannya orang-orang untuk diadili. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan menghimpun semua manusia pada hari kiamat nanti yang pasti akan datang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Surah Ali Imran ayat 9. Lalu ada hisab. Hisab ini artinya manusia akan diadili di mana dan bagaimana mereka menghabiskan hidupnya. Pada waktu kamu dihadapkan untuk diperiksa, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi. Barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan diperiksa perkaranya dengan sangat ringan sekali. Dia akan kembali pulang kepada sanak saudaranya dengan hati gembira. Tetapi siapa yang menerima buku catatan amalnya dari belakangnya, dia akan meneriakan nasibnya yang malang dan akan masuk ke dalam neraka. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Selanjutnya ada mizan atau timbangan adalah neraca di mana amal baik dan buruk akan ditimbang. Nanti di hari kiamat akan kami adakan neraca yang adil. Seseorang pun tidak akan diperlakukan secara jolim sekalipun sebesar biji sesawi. Akan kami perhitungkan juga, cukuplah kami sebagai pemeriksa. Surah Al-Anbiya ayat 47. Di hari pembalasan semua nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW, para syuhada, ulama dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang soleh akan meminta ampunan bagi kaum mukminin. Ini selanjutnya ada syafaat. Semua nabi mempunyai satu doa khusus yang dikabulkan untuk menyimpan doa untuk hari akhirat, untuk memberi syafaat bagi umatku. Di hari pembalasan aku akan menjadi pertama yang memberi syafaat dan yang syafaatnya diterima. Ibnu Majah. Selanjutnya ada liwaul ham, adalah panji yang akan berada di tangan Nabi Muhammad SAW, di mana orang beriman akan bernaung di bawahnya di hari pembalasan. Aku akan menjadi pembawa liwaul ham, panji pujian di hari pembalasan. Aku tidak mengatakan untuk berbangga,
di hari pembalasan. Panji itu akan berada di tanganku. Ibnu Majah. Selanjutnya ada Kautsar, adalah telaga yang dari telaga tersebut Nabi Muhammad akan minum airnya bersama umatnya, sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasa haus. Jadi ada perbedaan pendapat tentang kapan waktu minum air telaga Kautsar, apakah sebelum atau sesudah Sirat. Menurut pendapat yang diterima ada dua telaga Kautsar, yaitu satu ada di surga, yang satu lagi ada sebelum Sirat dan ada di padang mahsyar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, "Telagaku begitu luas sehingga perlu waktu sebulan untuk menyeberanginya. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada misik atau kasturi, dan cangkir minumnya sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Dan siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasa haus." Bukhari kitab 8 volume 76 hadis 581. Jembatan yang akan melintasi menuju neraka atau surga disebut Sirat. Apa itu Sirat? Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apa itu Sirat?" Beliau menjawab, "Ia adalah sebuah jembatan yang licin, di mana ada klem dan kait seperti benih yang berduri, yang lebar di satu sisi dan sempit di sisi lainnya, dan mempunyai duri-duri pada ujung yang melengkung. Benih berduri seperti itu terdapat di Najd dan disebut As-Sadan. Sebagian orang beriman akan menyeberangi jembatan itu secepat mata berkedip, sebagian secepat cahaya, angin yang berhembus kuat, kuda yang cepat, onta betina. Jadi sebagian akan selamat tanpa terluka, sebagian akan selamat setelah mendapat beberapa goresan luka, dan sebagian akan jatuh ke neraka. Orang terakhir akan menyeberang dengan diseret melewati jembatan." Sahih Bukhari volume 9 buku 93 nomor 532. Selanjutnya ada Jannah, adalah tempat kekal di mana orang beriman akan masuk dan memperoleh keindahan abadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman serta mengerjakan yang baik, mereka adalah penghuni surga yang kekal. Surah Al-Baqarah ayat 82. Selanjutnya ada Jahanam, adalah tempat di mana orang kafir akan mengalami siksaan selamanya. Tetapi orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ahli neraka yang kekal. Surah Al-Baqarah ayat 39. Dan bagi mukminin yang berdosa, mereka akan tetap masuk surga setelah mengalami siksaan di neraka Jahanam sesuai dengan jumlah dosanya. Akan tetapi kita harus menganggap bahwa ungkapan seperti Sur, Mizan, Sirat, Kautsar berkaitan dengan alam akhirat yang digambarkan sebagai trompet, neraca, jembatan, telaga, supaya dapat dimengerti oleh manusia. Gambar yang dibayangkan yang membandingkan materi duniawi bukanlah bentuk aslinya. Kita akan melihat gambaran yang sebenarnya di alam akhirat nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.